lock out kemudian login ke Islam gitu, tapi kemudian tidak menjadi imam yang baik. Aku sebel banget sama mereka dan aku berharap nggak ada lagi yang seperti itu gitu ya. Jadi ruang ini adalah tribut Asma Nadia untuk para mu'alaf. Di tengah begitu banyaknya cowok-cowok red flag gitu ya, Asma pengen bikin toko yang benar-benar green flag gitu. Bun, boleh tanya nggak? Ini juga buka-buka rahasia dapur. Meskipun bukan produser, boleh tahu nggak budgetnya berapa? Kan ini film keluar negeri ya, udah pasti besar banget ya Bun ya. Kalau berita-berita tuh sampai besar banget sih kalau film ini tuh sampai belasan M. Wow. Gitu. Berita-beritanya gede banget gitu. Jadi karena memang 100% itu kita syutingnya di sana. Kru Cina-nya tuh banyak banget. Ekstras Cina-nya tuh banyak banget. Tapi yang membahagiakan adalah bahwa di antara ekstras Cina itu adalah figurannya mereka tuh Muslim gitu. Karena memang kita syutingnya tuh di Xi'an sama Ningxia yang memang daerah Muslim. Gitu. Boleh nggak diceritain pengalaman personal spiritual dengan orang-orang di sana? Jadi yang di sana itu mereka biasanya kan laki-lakinya, kalau yang di Ningxia itu mereka pakai peci putih ya, kalau yang Muslimnya gitu. Dan bedanya suku Hui itu dengan Uighur adalah mereka tuh masih dianggap sebagai darah murni gitu, darah murni. Jadi benar-benar nggak ada campuran-campuran. Kalau Uighur kan ada tukinya gitu ya, ada ini. Nah kalau itu tuh itu. Dan mereka punya kontribusi terhadap perjuangan kemerdekaan. Gitu. Jadi itu yang kemudian bikin posisi suku Hue tetap lebih aman. Tetapi naturalisasi tuh ada. Kalau Asma baca tuh awalnya tuh kayak ada Danau Aisyah, namanya sekarang udah nggak ada. Kemudian masjid yang udah nggak ada kubahnya lagi, kayak gitu-gitu tuh ada tuh terjadi. Gitu. Dan kita selama syuting pun kita sholat itu ngumpet-ngumpet gitu. Kita nggak bisa sholat yang terbuka gitu. Kita sholat itu ngumpet-ngumpet, nyari pojok-pojok. Mereka juga begitu gitu. Karena nggak boleh sholat depan umum, itu nggak boleh. Meski di fasilitas umum kita nggak bisa gitu. Jadi ketika salah satu yang buat saya menyentuh tuh saya sholat ya, dari satu momen saya sholat gitu ya, bareng-bareng saya ngeliat ini ibu-ibu nih dari Ningxia ini, mereka udah wudhu, mereka ini dan mereka sholatnya rapi banget gitu. Bahkan mereka berdiam untuk doanya tuh lebih lama dari Asma gitu. Dan saya langsung yang ngeliatin mereka tuh Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Mau kan kamu jadi pasangan hidup aku? Karena selalu mengangkat Palestina di dalam film-film Bunda, apakah ini juga nanti akan ada semacam dana yang disisihkan juga untuk Palestina, atau ini pure commercial dan ini karena Bunda juga tidak bukan produser di sini ya, atau seperti apa negosiasi yang kompromi terjadi di sini antara Bunda agar tetap dakwah Palestinanya itu masuk? Oke. Kalau buat Asma, kenapa saya berusaha serius ya untuk menghadirkan novelnya, karena novel bisa menjadi ruang edukasi yang lebih. Jadi kayak di novel itu Asma bisa lebih banyak nulis tentang Uighur, di novel Asma lebih banyak bisa nulis tentang Palestina gitu, yang buat teman-teman film ini nggak bisa diangkat karena ketika kita mau syuting di Cina pun kita kan harus ngasih sinopsis, harus ngasih skenario gitu loh, dan mereka pastinya anti gitu dengan hal-hal yang seperti itu. Gitu. Jadi kita banyak keterbatasan gitu. Nah terkait misalnya profit dan lain-lain, saya yakin di sini ada banyak orang-orang baik di film ini, ada banyak orang-orang yang saya kira punya agenda kebaikan gitu, walaupun tidak mereka ikrarkan. Gitu dari film Assalamualaikum Beijing 2 Lost in English. Dan ini relate banget dengan isu yang patah hati, move on, frustrasi, ditinggal gitu ya, bucin gitu, bahkan saking bucinnya bisa berpindah agama gitu. Jadi mudah-mudahan ada banyak ruang-ruang diskusi, dan ruang diskusi itu juga gitu. Jadi kayak misalnya, berarti kamu masuk Islam bukan karena Allah. Nah itu tadi pertanyaan saya. Itu kan? Ada tuh diskusi-diskusi itu gitu. Diskusi itu, tapi juga bagaimana mau misalnya mengajak dia untuk misalnya sholat, cara mau juga ini, dan nggak mulus-mulus gitu. Karena ternyata ketika diajak sholat itu malah musibah yang terjadi gitu. Itu kan berarti ada sesuatu, meskipun at the end oh ternyata Allah itu nggak ngasih ujian kalau Allah nggak ngasih jalan keluar, kalau Allah nggak ngasih inama al-usri yusra, ada kemudahannya. Dan ada kesulitan hebat yang dihadapi Aisyah Rani di sana ketika dia ke sana, tapi juga Allah mengirimkan kemudahan, salah satunya lewat tokoh yang bernama Muhammad. Oh iya.
ini tips and tricks karena Bunda ini sudah melahirkan kayak orang hamil ya, tapi kenyataannya adalah melahirkan karya ya. Buku 16 biji yang sudah difilmkan, yang belum difilmkan masih berrentet-rentet ya. Kemudian ada 8 juga dari buku yang juga disinetronkan, yang sekarang juga masih ada jalan ya di salah satu stasiun televisi swasta. Boleh tahu nggak Bun, resep bagaimana sih kita mendekati produser, atau bagaimana sih kita menjual selling point dari cerita dan sebagainya sehingga ini kemudian dilirik oleh produser? Karena memang bisa dikatakan the biggest dream of an book author atau novelist itu adalah ya bukunya bisa difilmkan gitu. Dan Bunda adalah salah satu patron yang sudah banyak sekali bukunya difilmkan dan box office. Ada nggak Bun? Yang pertama mungkin ketika kita menulis seterbaik yang kita bisa. Jadi nulis benar-benar taruh hati kita. Karena ketika kita menaruh hati kita penuh, kita menulis sebaik yang kita bisa gitu. Walaupun karya itu tetap tidak sempurna pastinya gitu ya. Karena karya juga bukan kitab suci gitu. Tapi kalau kita sudah menulis sebaik yang kita bisa dan tidak menyerahkan kepada penerbit kecuali kita sudah puas pada saat itu gitu ya. Mudah-mudahan takdir baik menjemput. Misalnya gini, makin baik malah kayak misalnya Surga yang Tak Dirindukan 1 gitu. Asma ketika nulis nggak kebayang difilmkan, ketika difilmkan nggak kebayang akan ada kedua dan ketiga gitu. Tapi ternyata ketika kita sungguh-sungguh di buku yang pertamanya, seperti juga Assalamualaikum Beijing 1 gitu kan, akhirnya difilmkan. Ketika difilmkan kemungkinan untuk bikin sequel, prequel dan lain-lainnya itu jadi lebih ada gitu. Yang kedua, kadang-kadang kita berpikir harus dengan tema-tema yang ajaib gitu ya untuk bikin cerita gitu. Out of the box ya. Jangannya gitu. Biasa-biasa aja gitu ya. Bukan biasa sih, yang penting tuh gini, mau ajaib mau enggak, yang penting relate dengan masyarakat. Karena relate ini yang Pak Manu juga pernah bilang gitu, salah satu yang bikin dia jatuh cinta dengan Surga yang Tak Dirindukan, makanya kita bisa bikin sampai 1, 2, 3, ketiga-tiganya difilmkan. Dia bilang ini tuh relate gitu. Pengkhianatan, dan itu kan pelopor ya sebetulnya untuk kisah-kisah, sama seperti Catatan Hati Seorang Istri gitu, drama rumah tangga di televisi gitu. Jadi relate ini yang membuat kita yakin bahwa ketika orang baca atau ketika orang nonton, aduh ini gue banget, atau aduh ini yang dialamin kakak gue, aduh ibu gue ngalamin kayak gini, aduh gitu, kayak orang-orang di sekitar dia gitu. Jadi memang isunya tuh dekat dengan dia. Menurut saya itu penting gitu. Boleh ceritanya boleh ajaib, boleh negeri angka beranta, tapi itu. Yang ketiga sebetulnya gini, ada hal-hal yang kita masih belum keterbatasan dari segi industri film ya. Misalnya kalau kita bikin cerita yang kolosal, nah itu peluangnya pasti lebih kecil kalau menurut Asma untuk difilmkan. Butuh produser yang benar-benar serius, kemudian budget yang benar-benar besar gitu. Dan kalau kita belum sekelas misalnya gitu ya, Putu Wijaya atau kayak Pramudia Anantatur gitu kemarin di filmnya itu kan Bumi Manusia gitu. Apa iya gitu produser akan mempercayakan film kolosal gitu, cerita kolosal di kita gitu ya. Nah yang 4 yang lainnya adalah sebetulnya kita cuma butuh satu cerita yang viral atau satu cerita yang box office yang produser tuh nggak akan lupa gitu ya. Dan di luar itu adalah iringi dengan produktivitas. Karena kalau produktivitas gini, kita punya lebih banyak yang bisa kita tawarkan ke produser. Kita ketemu produser ini, Asma punya nggak cerita tentang ini? Oh ada, Asma ada cerita ini Pak, gini. Oh cerita ini belum ya Pak ya? Gimana kalau cerita ini? Kita jadi punya lebih banyak opsi gitu untuk ditawarkan. Jadi probabilitasnya juga menjadi lebih besar. Asma kira itu sih Hanum. Dan kalau menurut Asma kita juga harus membina pasar kita gitu, harus berbicara, jangan cuma ngiklan aja gitu. Tapi kita harus membangun komunikasi yang bagus juga gitu, sehingga pembaca akhirnya atau penonton percaya bahwa kita nggak pernah bikin cerita cuma untuk uang, kita nggak pernah bikin cerita cuma untuk sensasi. Pasti ada insya Allah kebaikan yang hangat gitu, yang akan mendekap hati kita usai kita membaca bukunya atau kita menonton filmnya. Oke. Bun, ada ini katanya juga buku yang sedang dipegang Bunda tadi, kayak saya ngelihat nih buku apa nih? Nah itu dia, ini apa juga akan difilmkan nantinya? Iya, Alhamdulillah udah kelar produksi syutingnya, kita baru pulang dari Mekah. Assalamualaikum Baitullah ya. Syuting di Mekah dan Madinah ya? Syuting di Mekah ya, jelas, syuting di Mekah. Gak susah itu izinnya dan lain-lain Bun? Susah banget. Tapi alhamdulillah lancar ya, dimudahkan ya. Iya, Allah yang memudahkan ya, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan nanti juga hasilnya baik ya. Tapi ini isu-isu perempuan banget di sini gitu. Sampai
ketika saya ngobrol pertama ketemu dengan Michelle Judith ya, pemeran utamanya, Michelle tuh bilang gini, Mbak ini itu personal banget, dia bilang buku Assalamualaikum Baitullah itu buat dia. Dan dia bilang kalau lewat karakter yang dia perankan itu dia sendiri terbangkitkan semangatnya, maka dia optimis insya Allah mudah-mudahan buku ini dan filmnya bisa membangkitkan semangat bertahan perempuan-perempuan yang akan tayang kapan Bun itu Bun yang buku Assalamualaikum Baitullah? Insya Allah Juli ya. Juli, insya Allah Juli. Jadi berentetan ini ya, back to back. Tanggal 12 Juni, dan jangan lupa nonton film Gaza 19 Juni, seminggu kemudian film Assalamualaikum Beijing, dan bulan depan ya, jadi harus banyak nabung ini ya untuk nonton. Tapi semuanya insya Allah adalah film dakwah, film barokah, film manfaat, yang juga penulisnya juga selama ini berkiprah di jalur-jalur dakwah yang kreatif film. Dan mudah-mudahan nanti kalau sudah pada nonton, pada cerita ya, review gitu ya, di Instagram boleh, di TikTok boleh, dan ceritakan pengalaman menonton film-film yang sudah kalian tonton. Baik, terima kasih sekali Bunda Asma Nadia atas sharingnya. Semuanya jangan lupa ya nonton nanti di hari pertama. Ingat, di hari pertama itu sangat menentukan sekali, karena kalau tidak layarnya akan turun. Jadi kalau nonton nanti hari Senin, hari Selasa udah nggak ada, jangan disalahkan bioskopnya. Kita jangan nunggu weekend juga gitu. Dan Asma juga minta doa Hanum personally ya, dan teman-teman semua. Insya Allah Asma mulai dapat kepercayaan lebih ya. Sempat terlibat juga di skenario Assalamualaikum Beijing 2 Los Indonesia ya. Dan mudah-mudahan insya Allah di tahun depan ini ada film Asma Nadia yang Asma Nadia juga yang menulis skenarionya. Jadi minta doanya. Oke, amin. Minta doanya untuk itu. Amin, terima kasih sekali Bunda Asma Nadia atas bincang-bincangnya dalam Hanum Cinta dan Cerita, featuring seorang penulis, produser film, tapi juga aktivis Palestina yang kita banggakan. Terima kasih, Assalamualaikum, selamat beraktivitas. Tulus, cakep. Jujur dari lubuk hatimu yang paling dalam, kau pasti ada rasa sama Isa kan?